Biasanya kalau lagi mau main tuh terakhir-terakhir paling gue suka ya We Are The Champion. Karena ada nilai sentimentalnya aja kalau di basket gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma itu sih. Si game ini yang bikin gue bisa masuk ke salah satu nominasi pemain terbaik IBL. 21 atau 22. Tapi gue inget karena gue ngincer 24 poin karena waktu itu Kobe Bryant baru habis meninggal. 5 pelatih terbaik menurut gue. Terus gue pengen basket Indonesia itu yang pastinya mendunia. Halo Daniel Wenas. Hai. Jadi kita di Kuy akan masuk di program 5. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang ada 5-5-nya ya. Oke, yang pertama, 5 hal tentang Daniel Wenas yang harus kita tahu apa aja sih? 5 hal tentang Daniel Wenas. Yang pertama, gue suka basket. Yang kedua, gue hobi dengerin musik. Yang ketiga, gue orangnya keras. Terus yang keempat, gue punya cita-cita punya klub basket di Indonesia. 4. 5, gue bisa main semua posisi di basket Indonesia. Oke, tadi kan lo bilang lo suka dengerin musik. Musiknya biasanya musik apa aja sih yang lo dengerin? Gue kalau lagi di basket, lagi mau main basket atau apa, gue dengerinnya biasanya lagu rock. Yang paling gue suka kayaknya jazz. Oke, satu lagu yang sering lo dengerin, paling sering. Kalau lagu yang lagi sering gue dengerin atau paling sering nih? Paling sering. Apalagi kalau mau bertanding itu apa lagunya? Aduh, kalau paling sering sih, karena kalau lagi mau bertanding, biasanya gue dengerin Queen. Banyak, lagunya banyak. Queen bisa yang, biasanya kalau lagi mau main tuh, terakhir-terakhir paling gue suka ya We Are The Champion, karena ada nilai sentimentalnya aja kalau di basket gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma itu sih lagu yang gue dengerin. Yang paling sentimental buat gue itu aja lagunya. Oke, 5 hal yang bikin lo cinta sama basket apa aja sih? 5 hal yang bikin gue cinta sama basket. 1, yang pertama, basket itu menyenangkan buat gue. Dan kedua, ngelakuin sesuatu hobi yang menghasilkan. Terus ketiga, gue nggak tahu kenapa kalau passion gue ini di basket banget, karena setiap gue ngerasa bosan 1-2 minggu aja, gue udah kepengen balik lagi ke basket. Jadi kayak gue masih ngerasa gue cinta banget sama basket. Yang keempat, dari basket itu gue bisa dapat banyak link, banyak koneksi pastinya. Terus mungkin yang terakhir ya karena sehat berolahraga. Nah, oke. Siapa sih yang paling banyak ngajarin lo tentang basket sampai saat ini? Yang paling banyak ngajarin gue tentang basket, almarhum pelatih gue waktu SMP. Itu namanya Pak Haji Ratmoko. Kenapa dia? Karena dia yang pertama kali ngenalin gue bukan ngenalin sih udah kenal, tapi maksudnya dia yang meyakinkan gue bahwa gue bisa main basket. Dan gue bisa naik ke level yang lebih tinggi dan paling tinggi di Indonesia. Lo kan udah bertanding di banyak pertandingan pastinya. 5 pertandingan yang masih lo inget sampai sekarang ada nggak? Lupa 5, ya? 5, banyak banget. Oke, dari yang kelima dulu kali. Bogor Siliwangi lawan Bima Perkasa Jogja. Gue bikin 24 poin. 13 atau 14-nya dari free throw. Secara berturut-turut. 27 poin lawan Hang Tuah. Waktu main di Louvre Surabaya, itu tahun 2020. Itu yang keempat. Yang ketiga, gue inget banget game ini karena ini adalah game terbaik gue, bukan game terbaik sih. Game ini yang bikin gue bisa masuk ke salah satu nominasi pemain terbaik IBL. Dimulai dari game ini, Louvre Surabaya lawan Satya Wacana Salatiga 2020 berapa poin ya? 21 atau 22. Tapi gue inget karena gue ngincer 24 poin karena waktu itu Kobe Bryant baru habis meninggal. Gue ngincer 24 tapi nggak dapet. Nah itu awal mula musim terbaik gue. 2, game kedua adalah tim nasional lawan India 2018
final di Hall A Jakarta. Tim nasional Indonesia menang dan saat itu gue jadi starting 5 pertama. Gue lupa skornya berapa dan gue lupa berapa poin yang gue cetak tapi nggak banyak. Tapi buat gue waktu itu kita dapat medali emas, jadi gue nggak bisa lupa itu medali emas pertama gue sama timnas senior. Yang pertama final IBL 2017. Baju ini game 1 di Bandung, Pelita Jaya kalah. Sementara kalah 11 angka, 9 atau 11, mulai di babak 4, gue bikin 9 poin berturut, ngebalikin keadaan, sampai akhirnya Pelita Jaya menang game pertama, dan akhirnya juara tahun itu. Itu kayak yang terbaik. Buat gue itu yang terbaik sih. Nah selanjutnya nih, kan pemain basket biasanya identik dengan sepatu basket yang nyaman dan keren kan? Nah 5 sepatu yang menurut lo, atau lo punya gitu, atau lo inginkan? Oke, 5 sepatu basket terbaik gue. Dari yang kelima. Yang kelima Nike Hyperloop 2010. Itu sepatu terbaik nomor 5. Nyaman dipakainya, terus gue gak mau kayak ala-ala, itu kan review sepatu ya, tapi gue gak tahu traksinya apanya, gue gak tahu. Pokoknya menurut gue sepatu itu nyaman dan enak dipakai. Yang keempat itu Nike Kobe yang ke-8. Itu juga nyaman dipakai. Gue soalnya kalau pakai sepatu yang mana yang nyaman yang enak buat gue cukup gitu. Gue nggak tahu gimana performance dan segala macam ya. Yang ketiga Adidas Harden Volume 3. Itu ketiga buat gue. Yang kedua adalah Kobe 5. Sampai sekarang gue masih pakai. Nomor satunya Nike Kobe 9 Elite High. Itu gue pakai 2016. Itu yang paling enak. Oke, dan gue denger katanya lo juga pernah cedera, benar gak sih? Benar. Apa hal yang bikin lo recover atau tetap semangat bermain basket? Hal yang membuat gue bisa recovery dari cedera, mentally juga adalah karena ya tadi passion gue, ya gue seminggu aja gue nggak pegang bola basket, gue udah nyari tuh bola basket. Sebegitu passion dan cintanya gue sama olahraga ini. Jadi gue pengen, ya masih banyak yang harus gue buktiin, masih banyak yang harus gue capai lagi, gitu di dunia basket. Jadi itu jadi motivasi gue untuk kembali dan cepat untuk melaksanakan recovery. Oke, 5 pemain basket yang paling keren menurut lo siapa aja? Yang paling jago? All time, semua seluruh dunia. Indonesia aja deh. Oh Indonesia. Oke, 5 pemain terbaik Indonesia menurut gua sepanjang masa. Roni Gunawan, Ali Budimansyah, Andi Batam Pujakusuma, the one and only Rico Hantono, satu lagi Mario Usang. 6 boleh nggak? Boleh deh. AF Rinaldo. 7 boleh nggak? Andakara Prastawa. 8 sama Adi Pratama. 9 Romi Kristianto Chandra. Bener nggak sih namanya? Romi Gepeng Chandra. 9. Terakhir Brandon Jawato. Pelatih ya? Boleh pelatih, silahkan. Oke, 5 pelatih terbaik menurut gue. Lo jangan ketawa lo. 5 pelatih terbaik menurut gue. Ya, Victor Gideon Roring, Coach Ito. Yang kedua, Coach Ceca Firmansyah. Terus yang ketiga, Coach Bedu, Saputra Bedu. Yang keempat, astaga, ini yang bikin gue juara, Johannes Winar. Gila kali gue lupa. Yang kelima yang pengen gue pengen dilatih sama dia, Coach Wahyu Widaya Jati. Itu yang terakhir yang gue pengen. Oke, udah 5. Oke, terakhir deh harapan untuk basket di Indonesia ini kayak gimana dari lo? Gue nggak mau sok mulia, tapi harapan gue adalah basket di Indonesia ini bisa dilihat sebagai olahraga yang menghasilkan buat atletnya. Karena gue pengennya ngerubah orang tua zaman sekarang nih punya pikiran yang oke, anak gue boleh jadi atlet basket. Karena dulu zaman gue banyak orang tua yang jangan jadi atlet basket, lo jadi dokter, jadi ini, jadi itu gitu loh. Gue pengennya
dari situ kalau orang tuanya mengizinkan, industri basket kita akan punya bibit-bibit yang memang terbaik gitu loh. Tadinya mereka terbaik tapi karena nggak diizinin sama orang tuanya jadi nggak terbaik yang main di liga gitu. Padahal banyak yang lebih baik dari kita gitu. Terus gue pengen basket Indonesia itu yang pastinya mendunia. Yang pertama menghasilkan, mendunia. Yang ketiga basket Indonesia ini bisa membanggakan negara kita pastinya. Sama kayak badminton lah kurang lebih. Pengennya, cita-citanya. Thank you Daniel. Thank you. Sukses terus buat basketnya. See you di next project dan next konten lainnya. Thank you. Bye-bye. Bye. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gue kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue mencet nih. Iya. Subscribe, kuy, mantap.